Ketemu lagi barengan aku dan mohon maaf banget kemarin satu hari nggak sempet upload satu video dan aku janji hari ini aku bakal upload 2 ya. Oke, tunggu aja apa keseruan yang akan kita lakukan hari ini, let's check it out. Oke, yang pertama adalah ini adalah tutorial video gimana cara membuat representasi pecahan menggunakan fraction bar. Oke, yang 2 hari yang lalu kan menggunakan fraction bar, pasti pada bertanya gimana caranya, kenapa bisa jadi begitu dan bisa berubah warna seperti itu. Oke, well intinya sama dengan yang kemarin cara memberi warna, cuman di sini kita akan membuat gimana selnya ini ukurannya sama dulu. Nah, gimana caranya? Let's check it out. Aku akan buat sel baru, sheet baru. Aku akan buat sheet baru dulu. Nah, tampilan pada sheet baru biasanya seperti ini, ukurannya tidak sama ya. Nah, karena untuk tujuan representasi pecahan, maka saya akan buat ukurannya sama kotak-kotaknya. Oke, kita bisa lihat di sini ukurannya itu pixelnya kalau kita klik di bagian tepinya itu adalah 65 pixel. Oke, jadi saya akan buat itu biar sama juga 65 pixel. Caranya begini, kita drag semua yang di column dan di row kita buat 65 juga, kita tandai sampai 65 ya. Tara, nah gini caranya supaya gridnya itu square atau kotak-kotak ya, ukurannya sama. Nah, tergantung kita mau menggunakan berapa kotak yang ingin kita gunakan. Biasanya 12 itu sudah bagus karena di 12 ada setengah, ada sepertiga, ada seperempat, ada juga seperenam, kemudian 1/12 itu sendiri ya. Oke, kemudian saya akan buat 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12, kemudian saya merge, saya gabungkan. Oke, nah setelah digabungkan ya, saya akan buat yang namanya conditional formatting. Nah, conditional formatting ada di sini. Klik dulu pada yang sudah di merge ini, kemudian conditional formatting. Kemudian seperti biasa klik yang equal to. Jadi kalau equal dengan 1, karena pecahan ini 1, maka dia akan berwarna hijau. Oke. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan highlight new rule yang lain ya, karena kalau tidak sama maka apa? Klik yang classic, kemudian formal cell, cell value ini not equal to. Kalau yang tadi equal to, di sini not equal to 1 itu maka akan merah ya. Oke, nah langsung merah kan karena tidak sama dengan 1. Coba kalau misalkan kita isi 1, nah langsung kan. Nah, di sini kita untuk pengaturannya supaya di tengah dan besar saya atur di sini, kemudian fontnya saya buat 16 biasanya. Tergantung. 18 juga boleh. Fontnya bisa sesuka hati sih sebenarnya. Ini 24 bagus lah ya, 24. Oke. Kemudian karena bentuknya pecahan, kita biasanya kita format semuanya, format selnya itu berbentuk pecahan ya. Format cell kan ada numbers, general gitu kan. Kita buat yang fractions, kita buat sampai yang 2 digit karena 1/12 kan ya. Oke. Nah, kemudian ini kan mau buat setengah itu kan kita butuh 6 sel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita merge sama merge ya. Ini juga sama, kita merge juga. Untuk memberikan nuansa itu kotak-kotak bisa menggunakan border seperti itu. Pilih yang semuanya di tepinya. Tik border di tepi boleh. Ini juga. Nah, maka ada kotak-kotaknya. Di sini juga ada kotak tepiannya. Ya, di sini akan saya kasih conditional formatting juga. Conditional formatting. Ya, equal to classic, kemudian dia kalau sama dengan setengah ya. Kalau sama dengan setengah maka dia akan hijau ya. Kemudian saya tambahkan conditional baru, new rule. New rule-nya dia kalau tidak sama maka kan merah
dia akan merah. Nah, dia akan merah kan. Nah, untuk yang ini nggak usah dibuat lagi karena kita bisa copy aja ke sini. Ctrl V ya. Ya kan, langsung nggak usah bikin rumus conditional baru di sini. Ya, di sini saya isi setengah. Kita cek. Nah, benar kan ya? Kita isi setengah. Benar. Nah, hurufnya bisa kita besarkan, kita atur di tengah, kita besarkan jadi 24 ya. Tengah 24. Nah, untuk yang lainnya sama. Untuk setelah setengah mungkin sepertiga. Kita butuh 4 di sini. Kita butuh 4 di sini. Kita butuh 4 di sini ya. Oke, kita kasih tepi-tepian. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk membuat teksnya seperti biasa, kita bisa memasukkan teks misalkan yang kita buat di judul itu, misalkan di tengah juga hurufnya 14, misalkan berapakah aku, tanda tanya ya, mau dibuat tanda tanya, isilah merah jika salah dan hijau jika benar. Ini istilah aku dengan pecahan. Nah, seperti itu. Mungkin jika mau dibesarkan fontnya juga bisa ya, contoh ya. Mau dikasih warna ya tinggal dikasih warna, mau dipilih warna yang apa. Nah, seperti itu. Itu untuk teksnya. Ini silahkan dilanjutkan sampai 1/12. Misalkan tadi udah diterusin sampai ke bawah, sampai yang paling bawah ini isinya satu kotak atau 1/12. Dengan yang tadi cara menggunakan conditional formattingnya, kita buat soal yang lain. Misalkan kita bikin soal di sini ya. Ya, kita merge dulu, kita isi soal. Andi mendapatkan misalkan 4 potongan dari urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas, maka potongan kue tadi setara dengan, misalnya buat seperti itu. Cara membuatnya tanpa menggunakan ini, kita besarkan, kita kecilkan. Kemudian kita buat, kemudian kita isi dengan warna misalkan biru ya. Kemudian kita buat kotak di sini, boleh 1 boleh 2. Jawabannya di sini biar kelihatan center di tengah, saya buat 2. Dan ini buat jawaban, isiannya warnanya ya. Kemudian dia kita buat conditional ya. Jadi dia akan setara dengan berapa? Dia mendapat 4 potongan dari bawah. Berarti ini kan 1/3 ya. Setara dengan 1/3. Jadi setara dengan 1/3, maka dia akan berubah jadi ya. Misalkan kita isi 1/3. Oh, bentar. Ini kenapa jadi berubah jadi bulan dan tanggal?
Ini karena formatnya belum fraction, makanya kita format dulu menjadi fraction. Ya, jangan lupa melakukan format fraction ya. Oke, kita buat seperti ya. Nah, setuju kan? Nah, hurufnya kita besarkan di tengah. Ya. Oke, jadi kalau misalkan belum diisi, akan berisi apa? Kalau belum berisi ya akan masih jadi ungu, gitu kan? Begitu. Selamat mencoba. Dicobakan ke siswanya, ini bisa dikirim lewat flash disk, lewat di grup WhatsApp, siswa bisa mengerjakan di rumah. Oke, selamat mencoba, semangat menginspirasi.